Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kesya Zara Bilbina dari program studi manajemen. Di video kali ini aku akan bahas tentang Bank SBI Indonesia, mulai dari profil, siapa pemegang saham, apa tujuan dan fungsinya, sampai ke produk funding dan produk kredit yang mereka punya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Jadi, Bank SBI Indonesia itu awalnya berdiri pada tahun 1970 dengan nama Bank Indomex. Lalu di tahun 2006, bank ini diakuisisi sama State Bank of India, bank terbesar di India. Setelah proses akuisisi pada tahun 2009, namanya resmi berubah menjadi Bank SBI Indonesia. Sekarang kantor pusatnya ada di Jakarta dan bank ini sudah jadi bank devisa, jadi bisa melakukan transaksi internasional kayak transfer flash dan remitansi. Intinya Bank SBI ini itu kombinasi antara bank lokal Indonesia dengan dukungan global dari India. Selanjutnya ada pemegang saham. Untuk pemegang saham, hampir seluruh saham Bank SBI Indonesia itu dimiliki oleh State Bank of India. Jadi bisa dibilang bank ini anak perusahaan dari SBI. Karena itu banyak standar layanan teknologi dan kebijakan mereka mengikuti SBI sebagai bank induk. Ada tugas fungsi Bank SBI Indonesia. Sebagai bank umum, tugas dan fungsinya sebenarnya sama kayak bank-bank lainnya, tapi ada beberapa poin penting. Yang pertama itu ada penghimpunan dana dari masyarakat lewat tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua ada menyeluruhan dana lewat berbagai produk kredit untuk program usaha kecil sampai perusahaan besar. Yang ketiga ada mendukung transaksi internasional, terutama karena punya jaringan global lewat SBI India, jadi cocok buat kirim uang ke luar negeri atau transaksi flash. Yang keempat, memberikan layanan keuangan baik secara langsung di kantor cabang maupun lewat layanan digital seperti mobile banking dan internet banking. Yang kelima, mengelola resiko biar operasional bank tetap aman, termasuk resiko kredit, pasar, operasional, dan lainnya. Intinya, Bank SBI Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermedis yang menghubungkan nasabah punya dana dan nasabah yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada produk funding atau penghimpunan dana. Produk funding itu adalah produk yang tujuannya untuk mengumpulkan dana dari masyarakat di Bank SBI Indonesia. Produk funding terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada tabungan. Tabungan ini biasanya untuk nasabah perorangan. Fasilitasnya mirip tabungan bank lainnya seperti ATM, mobile banking, dan bisa dipakai transaksi harian. Yang ketiga ada giro. Biasanya dipakai perusahaan atau pembisnis yang butuh transaksi cepat, termasuk cek dan giro. Yang ketiga ada deposito. Deposito juga dengan jangka waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Deposito Bank SBI Indonesia cukup besar kontribusinya, soalnya banyak bisnis yang pakai buat simpanan dana dalam jumlah besar. Selanjutnya ada produk kredit atau pembiayaan pinjaman. Selain mengumpulkan dana, bank juga punya produk pembiayaan atau kredit. Di Bank SBI Indonesia, produk kreditnya lumayan lengkap, terutama buat mendukung kegiatan bisnis dan perdagangan internasional. Produk kredit terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu ada ekspor kredit. Ini kredit buat perusahaan yang melakukan ekspor. Dan yang kedua ada term loan atau pinjaman berjangka. Kredit jangka menengah atau panjang biasanya buat mengembangkan bisnis, beli mesin bangunan, atau proyek tertentu. Yang ketiga ada demand loan atau jenis kredit yang bisa ditarik sesuai kebutuhan nasabah. Fleksibelnya bangunan buat bisnis yang butuh dana cepat. Yang keempat ada kredit properti, pembiayaan untuk beli properti seperti rumah atau gedung. Yang kelima ada
kredit sindikasi, Bank SBI Indonesia juga ikut dalam pembiayaan besar yang melibatkan beberapa bank sekaligus. Dan yang terakhir ada trade finance atau back-to-back loan. Biasanya dipakai perusahaan buat transaksi perdagangan, bisa lokal atau internasional, termasuk juga fasilitas letter of credit. Oke, jadi itu saja penjelasan lengkap tentang Bank SBI Indonesia, mulai dari profil, pemegang saham, tugas dan fungsi, sampai ke produk funding dan produk kredit. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.